Moronene merupakan sebuah suku bangsa yang pertama kali mendiami Jazirah Sulawesi Tenggara. Sebelum menjadi sebuah kerajaan formil, wilayah Moronene awalnya terbagi dalam beberapa kelompok klan. Komunitas suku Moronene ini hidup secara swasembada dengan pola berladang berpindah-pindah dan berburu. Tiap-tiap kelompok klan dikepalai oleh Miano Damotua, seorang yang dituakan. Sebagaimana dikisahkan dalam Kada, sastra lisan klasik Moronene, pada suatu masa muncul seorang ksatria bernama Dendeangi yang mempersatukan semua kelompok klan dan membentuk pemerintahan tradisional yang berpusat di Tangkeno Wawolesia. Sosok Dendeangi ini juga dikenal dengan nama Sangya Wawolesia dengan gelar yang sakral yaitu Tongkimbu Wonua, Tamano Moronene. Dialah yang dipercaya sebagai penghulu para Sangya atau penghulu para Mokole atau Raja Moronene. Apua Dendeangi diperkirakan mulai memerintah sekitar tahun 900 Masehi dengan wilayah yang diberi nama Wonua I Bombana, Wita I Moronene. Singkat cerita, wilayah Moronene terbagi menjadi 3 wilayah kemokolean yaitu Keuya, Lelentula, dan Kotua. Wilayah Keuya di kemudian hari berganti nama menjadi Rumbia, wilayah Lelentula berganti menjadi Lembopari sebelum berganti menjadi Polea dan wilayah Kotua berganti nama menjadi Witakarambau lalu berubah menjadi Kabaena. Dalam perjalanannya, kerajaan Morone berinteraksi dengan kerajaan lain dan lebih banyak dipengaruhi oleh situasi politik dan agenda ekspansi wilayah kekuasaan dan pengaruh politik dari 5 kerajaan di Sulawesi, yaitu Buton, Bone, Goa, Lu dan Konawe. Oleh karena kesamaan kepentingan perdagangan, politik, keamanan, kerajaan Moronene berafiliasi dengan kerajaan Buton. Namun Moronene tetap diakui sebagai wilayah adat yang berdaulat dan Raja Moronene menjadi bagian dari Dewan Syara Kesultanan Buton. Tahun 1913, Belanda menerapkan pemerintahan bersama yang diberi nama Zelfbestuur di wilayah kekuasaan Kesultanan Buton yang terdiri dari 19 distrik. 3 distrik diantaranya adalah wilayah kerajaan Moronene yaitu Rumbia, Poleang dan Kabaena. Tahun 1940 Belanda menerapkan sistem pemerintahan birokrasi sentralistik. 3 wilayah Moronene masuk dalam administrasi Onderafdeling Buton, menginduk ke Afdeling Buton en Laioi. Pada masa pendudukan Jepang, wilayah Moronene, Rumbia, Poleang, Kabaena, dan Watubangga di Kolaka disatukan menjadi wilayah administrasi sendiri setingkat, Bunken, setara dengan Onderafdeling. Pasca kemerdekaan Indonesia, 3 wilayah Moronene kembali menjadi bagian Onderafdeling Buton dalam pemerintahan Swapraja Afdeling Buton en Laioi yang berpusat di Bau-Bau. Namun kondisi politik di daerah pada masa itu terperangkap dalam polarisasi politik di tingkat nasional, yaitu mengikut ke Negara Federal Negara Indonesia Timur atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno menekankan pentingnya persatuan-kesatuan atau unitarisme. Dia beranggapan bahwa daerah yang tersebar luas membutuhkan bimbingan dan konsensus. Sementara Muhammad Hatta lebih mengutamakan kepemimpinan di desentralisasi atau federalisme. Pada prinsipnya para raja di daerah sudah bersepakat atas kemerdekaan Indonesia. Hanya saja mereka beranggapan bahwa konsep negara kesatuan tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan birokrasi sentralistik kolonial yang pernah diterapkan Belanda. Sebaliknya, sistem federal dianggap akan mampu memajukan daerah berdasarkan kemampuan sendiri. Tokoh pergerakan Sulawesi seperti Dr. Sem Ratulangi lebih memilih federalisme karena lebih natural, sesuai dengan kondisi daerah. Tanggal 15 hingga 24 Juli 1946, Konferensi Malino dilangsungkan yang disponsori oleh Van Moek. Disusul dengan pertemuan di Denpasar tanggal 24 Desember 1946 dengan keputusan diproklamirkannya negara Indonesia Timur yang berpusat di Makassar. Selama pergolakan politik nasional dan daerah, arah haluan politik kerajaan Moronene searah dengan pemerintah Swapraja Afdeling Buton en Laioi. Namun di sisi lainnya, kerajaan Moronene juga tetap melanjutkan agenda politiknya dalam memperjuangkan wilayah Moronene untuk memiliki administrasi pemerintahan sendiri setingkat Swapraja, terlepas dari Swapraja Buton. Meskipun sistem federal NIT mengalami beberapa perubahan dalam pelaksanaannya akan tetapi konsep federalisme tetap dipertahankan hingga terbentuk pemerintahan Republik Indonesia Serikat melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag 2 November 1949. Februari 1950, Soekarno bertemu dengan Sultan Buton Laode Valihi, Raja Bone Andi Mapanyuki dan Gubernur Afdeling Makassar Andi Pangeran Petarani di Malino.
Soekarno membujuk tiga pemimpin tersebut untuk bergabung dalam Negara Kesatuan. Untuk Kesultanan Buton, Soekarno menawarkan wilayah Buton akan menjadi daerah istimewa layaknya seperti Aceh dan Yogyakarta. Namun tawaran Soekarno tersebut tidak pernah terrealisasi. Selama periode Negara Republik Indonesia Serikat, Kerajaan Moronene tetap diakui eksistensinya secara formal, sesuai dengan surat pengesahan pengangkatan Mokole Haji I Pimpie menggantikan Mokole Munara sebagai Raja Moronene dan Kepala Distrik Rumbia. Surat tersebut dibuat oleh Dewan Sara Kesultanan Buton tanggal 23 Mei 1950 ditandatangi Sultan Buton, Laode Falihi sebagai Kepala Pemerintah Swapraja Afdeling Buton and Laiwoi, disahkan oleh Kepala Daerah Celebes Selatan, tanggal 6 September 1950. Tanggal 17 Agustus 1950 Pemerintahan Republik Indonesia Serikat dibubarkan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun 1951, pemerintahan Swapraja Buton dibubarkan disusul dengan dibentuknya Kewedanan Buton di mana posisi Sultan sebagai kepala pemerintahan digantikan oleh Wedana. Tahun 1952, Kabupaten Sulawesi Tenggara terbentuk dengan ibu kota di Bau-Bau. Kemudian tahun 1959 Buton menjadi kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Distrik Rumbia, Poleang dan Kabaina masing-masing menjadi wilayah kecamatan. Berkat kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, wilayah Kerajaan Moronene menjadi Kabupaten Bombana pada tanggal 18 Desember 2003. Kini, wilayah Kabupaten Bombana terdiri dari 22 kecamatan, 22 kelurahan dan 121 desa. Kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Moronene, bisa dibaca di buku Moronene dalam Lintasan Sejarah dan Jejak Peradaban Austronesia. Atau silahkan kunjungi media sosial Munara Foundation berikut ini. Terima kasih.